kesulitan-kesulitan yang mungkin selama ini dihadapi, baik itu oleh pemerintah daerah, oleh kampus, oleh pengelola lingkungan di instansi atau di instalasi tertentu, itu bisa mendapat IALI sebagai asosiasi profesi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, gitu. Kira-kira seperti itu. Jangan ragu untuk berkomunikasi, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mencari solusi kalau seandainya ada permasalahan yang dihadapi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian. Sedikit saya juga ingin menyapa tadi beberapa rekan yang belum sempat tersebut. Jadi ada dari Kota Palangkaraya, lalu ada dari Batam. Selain beberapa tadi yang sudah disebut ya, dari Cimahi, Pangandaran, Malang, Bogor, beberapa kampus tadi ada dari Politeknik Negeri Jember, Universitas Brawijaya, Universitas Gorontalo, Udayana, Unhas, Sekolah Alam Cikeas. Agak menyimpang sedikit nih, mumpung di Sekolah Alam. Soalnya ponakan saya ada satu sekolah di situ. Lalu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga ada, Atmajaya Jogja. Dari Sulawesi Barat juga ada, dan beberapa kampus yang lain ya. Baik, saya ingin sedikit membuka sebelum Pak Meda masuk menyampaikan materinya. Manajemen pohon di kawasan perkotaan itu sebetulnya bukan seperti yang kita bayangkan. Seperti yang kita bayangkan itu adalah kita sudah mempunyai aset pohon-pohon yang harus kita manage. Manajemen itu sebetulnya sudah dimulai pada saat proses desain dilakukan. Karena dari proses desain itulah manajemen yang lebih terstruktur, yang lebih komprehensif dapat dilaksanakan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum semuanya mengalami proses itu, tapi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita dapat hari ini, kita akan semakin terbuka untuk memulai prosesnya lebih awal. Semakin awal proses itu akan semakin baik. Saya ingat pengalaman saya waktu sudah beberapa awal tahun 2000-an sebetulnya. Pada saat saya bekerja di Kuala Lumpur, pada saat kami mendesain sebuah ruang di kota yang berbatasan dengan jalan gitu ya, pemerintah Dewan Bandara Kuala Lumpur itu sangat agresif dalam menggait kita menentukan jenis pohon apa yang boleh ditanam di sana. Kenapa demikian? Karena mereka ingin dari awal bisa menyiapkan segala macam keperluan yang mereka butuhkan dalam memanage pohon kota. Tidak berpanjang-panjang, Pak Meda sudah hadir. Silakan Pak Meda untuk share screen-nya dan kita mendengarkan pemaparan dari Pak Meda Baskara. Pak. Oke, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini dulu, apakah di layar sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah, bagus. Oke, Sibor kelihatan ya? Iya, kelihatan Sibor. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan memberikan sharing kalau menurut saya terkait dengan pengalaman kami di dalam membuat sebuah aplikasi terkait untuk manajemen pohon perkotaan. Pak Rahman, ini presentasi sudah kelihatan ya? Saya takut nggak kelihatan aja. Sudah kelihatan. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya lihat tadi ada disampaikan oleh Pak Dian dan juga Pak Rahman bahwa dari audiens kita pada hari ini memang sangat beragam. Ada yang dari pemerintah kota, ada yang dari perguruan tinggi, dan juga teman-teman seprofesi. Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu, akan saya mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Meda Baskara.
Saya seorang arsitek landscape, anggota Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Saat ini berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Ya. Kami dalam hari ini akan menyampaikan sedikit tentang produk ataupun karya cipta kami yang sudah kami buat, dan juga istilahnya semoga nanti juga bisa memberikan layanan yang baik begitu ya kepada beberapa kota yang tertarik untuk menggunakan. Pada kesempatan ini, saat ini saya selain sebagai seorang arsitek landscape, juga pekerjaan utama sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kemudian mendapatkan tugas juga sebagai manajer di UB Forest. Kebetulan Brawijaya mempunyai hutan kurang lebih sekitar 544 hektar, dan di sana kami ditugaskan sebagai manajer produksi dan juga ekowisata. Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan yang kedepannya, ini latar belakang saya pendidikan di arsitektur lanskap IPB. Waktu itu kami melakukan penelitian terkait dengan arboretum, nggak jauh-jauh juga dengan pohon. Kemudian melanjutkan S2, jadi adik kelasnya Pak Rahman dan juga Pak Dian di ITB. Kebetulan mau ngambil landscape, ternyata landscape-nya waktu itu nggak jadi begitu. Jadi akhirnya masuk ke urban design atau dirancang kota. Mengambil basic penelitian ataupun desain risetnya terkait dengan revitalisasi kawasan kota lama. Dan saat ini sedang melakukan pendidikan doktor di ilmu lingkungan Universitas Brawijaya. Kebetulan penelitian saya terkait dengan pohon heritage. Jadi ya memang terus terang memang Seaboards ini kami buat, dan juga dalam konteks ke depan ini juga akan kami gunakan di dalam konteks penelitian-penelitian terkait pohon-pohon yang ada di perkotaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti seri dari Ngopi IALI kemarin, dan juga ada webinar yang dilakukan dengan GBCI, kita memang sudah melihat bahwa pohon perkotaan ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Tidak saja secara ekologis, tapi juga ekonomi, kemudian terkait dengan juga nilai lahan dan sebagainya. Ya, saya kira saya tidak akan menjelaskan detail ya terkait ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak mempelajari terkait dengan ini. Tetapi yang ingin saya lebih spesifik adalah di dalam pohon perkotaan ini memang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pohon-pohon yang lain, ya. Jadi kenapa? Karena memang di dalam pohon perkotaan ini kita mempunyai karakteristik tumbuh yang berbeda dengan lahan-lahan budidaya yang lain. Ya, karena di perkotaan kita tahu sendiri termasuk area yang sangat-sangat terbatas dan penuh dengan gangguan, ya, baik yang ada di bawah tanah maupun juga di udara. Ya, kita lihat bahwa perkembangan perakaran, kemudian pohon pertumbuhan ke atasnya, batang, daun dan sebagainya, ini juga mempunyai persoalan tersendiri, apalagi kalau ini menjadi antar bidang di perkotaan ini tidak bisa bekerja. Kalau misalkan dalam konteksnya tidak bisa bekerja sama, ini otomatis juga akan sangat berpengaruh sekali terhadap proses pertumbuhan dari pohon itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada minimal 11 ya. 11 yang membuat pohon di kota ini mempunyai keterbatasan yang sangat tinggi. Ya, oleh karena itu pohon yang tumbuh dengan baik di kawasan perkotaan ini mempunyai
mempunyai kesempatan yang sangat berbeda dibanding dengan pohon-pohon di luar perkotaan, ya, entah itu di pedesaan ataupun di hutan. Nah, sehingga penanganannya pun juga akan harus membutuhkan kehati-hatian dan juga perhatian yang sangat ekstra. Nah, karena apalagi kemarin disampaikan oleh Pak Iwan dari GBCI bahwa satu pohon di Jakarta itu mempunyai beban yang lebih besar dibanding pohon-pohon di Singapura, ya, karena satu terkait dengan jumlah, terkait dengan layanan, fungsinya, dan juga terkait dengan ruang kehidupan yang ada menunjang kebutuhannya. Saya kira itu terkait dengan pohon perkotaan, artinya unik, berbeda, ya, banyak gangguan, dan ini yang menjadi basic langkah-langkah kita yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini saya mencoba untuk mencari informasi di internet terkait dengan bencana yang disebabkan oleh pohon. Dan ini yang terjadi sangat luar biasa. Hampir semua kota-kota di Indonesia ini mengalami, ya, mulai dari Sumatera, ada Medan, ada Padang, ada Jakarta, Bogor, ya, Semarang kemarin, kemudian Situbondo, baik yang kota besar, sedang maupun yang kecil, ya. Dan ini menjadikan bahwa tolak ukur kita atau basic dasar pemikiran kita sepertinya pemeliharaan ataupun pengelolaan pohon-pohon kita di kawasan perkotaan ini membutuhkan perhatian yang ekstra. Kenapa? Karena bencana ini bisa datang sewaktu-waktu, ya, baik yang akibat trigger, entah itu dari angin, ya, hujan deras ataupun yang lain, ataupun tidak ada sama sekali, ya, tanpa trigger itu juga bisa terjadi. Nah, oleh karena itu pohon ini tentunya kalau misalkan yang kita tanam di kawasan perkotaan, ini pohon yang sehat adalah pohon yang tidak mempunyai hambatan secara fisiologis, ya. Artinya dia pohon sehat, itu tidak ada hama penyakitnya, kemudian pertumbuhannya tidak terganggu, sehingga secara keseluruhan performan dalam konteks ekologi, ekologi, kemudian ekonomi, sosial, dan sebagainya itu bisa diberikan manfaatnya oleh pohon itu sendiri, ya. Contoh misalkan kalau misalkan daun, pertumbuhan daunnya kalau misalkan kita di perkotaan ini sebenarnya kemarin saya menyatakan pohon-pohon kita ini kalau di perkotaan ini cenderungnya adalah pohon amenities, ya, pohon kenyamanan. Karena mereka memang secara keseluruhan, ini penelitian salah satu senior saya di Brawijaya, Ibu Sitawati, itu penelitian beliau terkait dengan setting, ya, bagaimana suhu di bawah pohon ini sampai berapa derajat, dicek satu persatu dan sebagainya, kemudian dalam konteks klimat dan seterusnya. Nah, tentunya untuk bisa dipenuhi dengan baik, kondisi pohon yang sehat ini harus menjadi sebuah keharusan di dalam untuk bisa mendapatkan performan pohon yang maksimal. Nah, tentunya bagaimana caranya mempertahankan pohon selalu sehat? Tentunya kita juga akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai itu, kita harus mencari sebuah data. Nah, kebetulan di awal-awal kami di Fakultas Pertanian, waktu itu tahun 2003 kami melakukan penelitian terkait dengan kesehatan pohon. Terus terang ini penelitian ini waktu itu merujuk beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen kami dan juga teman-teman kami di IPB. Waktu itu ada kegiatan yang dilakukan di Jakarta, di Bogor dan sebagainya. Kami juga melakukan hal yang sama terkait dengan kesehatan pohon ini. Dan ternyata pola-pola yang ada, meskipun tadi yang terjadi, kita melihat dengan penelitian yang tidak menyeluruh, hanya
spot-spot tertentu kami mendapatkan data. Ya, dari data-data tersebut ternyata pada tahun 2003 kondisinya seperti digambar ya di sebelah kiri. Jadi yang sehat kurang lebih sudah 51%, kemudian dan seterusnya datanya. Nah, kemudian pada 10 tahun kemudian, kurang lebih tahun 2013 sampai 2015, kami kebetulan ada mahasiswa bimbingan yang pingin penelitian terkait dengan pohon juga. Nah, akhirnya kita coba, ini karena waktu penelitian yang sebelumnya dengan ini kurang lebih dari 10 tahun, kami coba time series. Dengan lokasi yang sama, dengan metodologi yang sama, kita coba cek ulang di beberapa area yang ada di Kota Malang. Dan kebetulan hasilnya ternyata lebih baik. Ya, kebetulan lebih baik. Ada peningkatan jumlah yang sehat, kemudian yang kesehatannya yang sangat buruk ini juga semakin sedikit. Nah, ini menandakan ada pola perbaikan dari kegiatan-kegiatan pemeliharaan di perkotaan, khususnya kemarin di Kota Malang. Namun, beberapa hal ternyata tadi yang data di detik.com tadi yang saya sampaikan itu terjadi tahun 2019. Dan pada satu hari waktu itu terjadi kurang lebih 28 titik di Kota Malang ini terjadi bencana pohon. Ya, karena waktu itu terjadi angin kencang. Nah, ini kemudian ternyata ada data yang berikutnya bahwa ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi trigger apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu bruk. Ya, sebuah mobil kena oleh pohon. Ini kebetulan foto yang diambil oleh Disperkim Kota Malang. Kemudian ini yang pertama, kemudian di beberapa kejadian dan yang paling menyedihkan waktu itu sampai ada korban dari masyarakat yang sedang naik motor. Ini tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tahu-tahu, mohon maaf, ini gambar yang sebelah kiri, batang dahan kayu, ini runtuh sehingga mengakibatkan pengendara motor ibu-ibu ini luka parah, ya, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pola-pola yang kami sampaikan tadi, ternyata bahwa pohon-pohon kita di kota ini sampai saat ini memang banyak persoalan. Meskipun dengan adanya studi-studi yang dilakukan, ini memang sampai saat ini belum tindakan-tindakan perbaikan itu tidak bisa menyeluruh. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Memang berdasarkan apa yang kami pelajari dari beberapa penelitian, dari pengalaman-pengalaman kota-kota yang lain di dunia, waktu itu kami melakukan studi pustaka dan juga informasi yang lain di Hong Kong, New York, terus kemudian Singapura, di Inggris, di Irlandia, dan sebagainya. Ternyata hampir semua rekomendasi dari ahli-ahli yang ada di sana, yang pertama pendekatannya berbeda. Ya, pendekatan antara populasi di pohon di kota dengan populasi pohon di hutan itu pendekatannya berbeda. Ya, kita tidak bisa menyamakan atau menggunakan metodologi yang sama. Nah, dari pola-pola ini ternyata yang sangat rekomendasi dan kemarin juga disampaikan oleh Pak Nizar Nasrullah pada waktu sesi penghormatan kepada pohon perkotaan, memang harus dilakukan kalau kita mau memanage atau mengelola pohon dengan baik, itu harus berbasis pada populasi. Artinya kita harus memeriksa populasi, ya. Kita harus memeriksa populasi dengan kalau karena populasi semua harus diperiksa, diaudit, ya. Ini tentunya metodenya adalah sensus. Ya. Sehingga semua data dari pohon yang ada di kota, entah itu di jalan, terutama yang dikelola ya oleh pemerintah kota, ini semuanya harus diperiksa. Ya. Dan pola ini tentunya
yang dilihat apa? Informasinya apa saja? Kalau bisa sedetail mungkin. Dan memang ini kami memulai Seabourse itu tahun 2015-16. Waktu itu kami belum terlalu riset yang detail, ya, sehingga yang ada garis bawah ini karakteristik lokasi dan ruang tumbuh ini masih belum masuk, ya, dan ini akan menjadi sebuah target rencana kita pengembangan dari software ini sendiri. Kemudian yang berikutnya, karena sifatnya sensus tentunya membutuhkan padat karya. Dan padat karya ini otomatis di dalam pola pemeriksaan itu harus menghasilkan data yang seragam. Artinya bukan seragam harus sama, tidak ya, tapi syarat-syarat untuk mencari datanya ini harus sama semua. Dan ini tidak akan sulit kalau semuanya secara manual. Ya, oleh karena itu inilah yang menjadi ide kita untuk mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir dalam salah satu materinya dari beberapa peneliti tersebut, ini memang tugas kita bersama. Ya, saya kemarin kebetulan tidak sengaja baca postingan dari Pak Ketua kita, Pak Dian. Nanti ada saya tampilkan di sana. Dan memang itu yang memang menjadi bentuk idealnya adalah kita harus mau dulu, ya, kita harus mau untuk mengelola pohon ini dengan baik, sedetail mungkin. Dan inilah yang nanti insya Allah pohon ini akan memberikan kesejahteraan jangka panjang, ya. Ini yang disampaikan oleh Profesor Jim dari Hong Kong waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ide-ide dasar dari pengembangan Seabourse sendiri. Yang pertama, persoalan kita, waktu itu saya yakin di beberapa kota sebenarnya penilaian ataupun sensus pohon ini sudah dilakukan. Ya, saya pernah lihat data-data yang disampaikan Pak Bambang Sulistiantara di Bogor, sudah menyampaikan juga waktu itu detailnya dengan menggunakan ArcGIS dan sebagainya. Sangat menarik sekali, dan itu juga memang menjadi salah satu referensi kami di dalam mengembangkan. Ya, kemudian yang kedua, sebenarnya pohon ini ada satu profesi, ya. Kalau teman-teman dari pemerintah kota dan ini, kalau dari perguruan tinggi mungkin sudah banyak yang tahu, ya. Kalau di pemerintah kota sebenarnya ada satu profesi yang khusus sebenarnya untuk menangani pohon ini, terutama pohon perkotaan, ya, yaitu arboris. Di Indonesia kemarin Pak Nizar juga sudah menyampaikan ada MARI, ya kalau nggak salah, Masyarakat Arboris Indonesia, arboris atau arborikultur, saya maaf kalau misalkan salah, ya, ada MARI, terus kemudian tetapi penyebaran profesional arboris ini masih sementara ini, kalau yang saya tahu, ini masih berkumpul di beberapa perguruan tinggi, ya, terutama penyelenggara prodi kehutanan, ya, dari IPB, kemudian bahkan beberapa Nizar kalau nggak salah juga anggota dari MARI juga. Itu alasan yang kedua. Artinya sebenarnya tenaga profesional di bidang manajemen pohon atau kesehatan pohon ini sangat terbatas, ya. Dan inilah yang menjadikan pemikiran kami gimana caranya ya nanti memeriksa pohon standarnya masih masuk, tetapi tidak, mohon maaf, tidak melampaui tugas dari arboris itu sendiri. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, ya. Ya, ini yang tampil di layar Bapak Ibu ini memang kondisi-kondisi yang sering kami temui di beberapa kota yang ada di Indonesia, ya. Nah, termasuk yang keempat, biaya pengelolaan pohon perkotaan yang terbatas. Biayanya terbatas, tenaganya terbatas, sarana prasarana terbatas. Nah, karena serba terbatas ini tentunya padahal pohon yang kita kelola ini ribuan, jumlahnya ribuan, jenisnya sangat banyak, terus kemudian lokasinya menyebar di seluruh kota dan sebagainya.
Nah, tentunya pemantauan di dalam upaya-upaya organisasi pengelola pohon di kota ini satu, ngeceknya gimana, menghitungnya bagaimana, memeriksanya bagaimana. Ini harus butuh alat bantu, ya. Apalagi base data pohon kita ini saya yakin di hampir semua kota di Indonesia mungkin ada, cuman misah-misah. Kadang-kadang ada studi di jalan koridor utama misalkan. Kemudian ada studi lagi setelah 5 tahun, ada di jalan sekunder. Atau mungkin penelitian yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang ini tidak menyatu. Nah, karena data-data yang tersebar, yang ini pada waktu dibutuhkan, ini tidak siap sedia. Begitu. Nah, oleh karena itu kami berpikir, kebetulan waktu itu mahasiswa kami yang ditugasi yang kedua, Mas Ardiansyah, ini beliau senengannya ngutek-ngutek software begitu. Dan akhirnya, Pak, ini saya coba bikin begini. Oke, lanjutkan. Nah, akhirnya jadilah basic data waktu itu yang menggunakan program database sebenarnya. Dan ini dari pola-pola yang ada, dari jumlah pohon, kondisi fisik aset pohon kota, nomor ID, spesies, tinggi, diameter, dan sebagainya, ini yang harus diperiksa dan dimasukkan ke dalam informasi database. Kondisi kesehatan, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, ini dan juga administrasi pengelolaan. Ya, saya kira aplikasi-aplikasi kita ini sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, itu bisa atau dimaksimalkan ya, ini semua gampang sebenarnya kalau ada gitu. Dan sistemnya sudah terbangun. Nah, makanya kami menawarkan sistem ini yang dinamakan Seabourse. Ya. Nah, sejarahnya ini saya kira tadi nomor yang pertama, kedua ini tadi sudah ada. Kemudian ide dari bimbingan yang kedua, ini menggunakan aplikasi Visual Basic, XAMM, dan ArcView. Kemudian tahun 2016 kami ketemu waktu itu kepala dinas di Malang. Kebetulan ide-ide ini kami sampaikan dahulu, Pak, kami kalau misalnya menggunakan kita kembangkan ini gimana? Kota terbantu apa tidak misalnya gitu. Terus terang kami juga masih ragu juga waktu itu kalau menggunakan aplikasi yang istilahnya jangka panjang, betul-betul terdesain dengan baik, bisa termanfaatkan. Nah, ternyata responnya cukup positif. Bahkan tidak hanya pemerintah kota, instansi yang swasta, dalam waktu itu kita ketemu dengan BUMN, kebetulan Jasa Tirta, Perum Jasa Tirta, ini yang mengelola sungai-sungai di Jawa Timur, termasuk di Jawa Barat kalau nggak salah. Ada PJT 1, ada PJT 2. Nah, PJT 1 ini kebetulan untuk mengamankan sungai-sungainya, mereka menanam pohon-pohon di tempat-tempat terpencil. Nah, ini butuh cara untuk memonitor. Ya. Nah, sehingga waktu itu, Pak, kami punya aplikasi seperti ini. Nah, kemudian kita modifikasilah itu, sehingga muncullah sekarang, tahun 99, itu ada Seabourse tipe 1 dan tipe, maaf ya, dari tadi saya salah ini naruh kursor sehingga nggak kelihatan di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, tahun 99 Seabourse yang awalnya tipe K muncul lagi, kita munculkan juga tipe D. Sehingga sebenarnya Seabourse ini ada 2 aplikasi yang agak berbeda. Dan yang terakhir sekarang kondisi Seabourse ini sudah dibeli. Kebetulan sudah hakinya sudah kita urus, hak ciptanya kita urus, kemudian pada tahun 2009 laku ya kami jual. Terus kemudian pada tahun 2019 tahun kemarin sampai tahun sekarang, posisi Seabourse sekarang kita gunakan sebagai tools untuk penelitian, untuk mengumpulkan data, kita melakukan sensus pohon. Dan yang kami lakukan terakhir kemarin, kita kebetulan di sini ada tadi Mbak Resti ya, kami melakukan pemeriksaan di pohon-pohon di Sidoarjo, ya. Jadi yang sudah
merasakan aplikasi ini selain Malang, Sidoarjo, dan juga Jasa Tirta.